Selamat sahabat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sahabat, hari ini kita telah tiba di pelajaran yang kedua. Sangat menarik karena penulis sekolah sahabat kita adalah seorang pendeta yang sangat berpengalaman. Banyak mengadakan kebaktian, kebangunan rohani di berbagai bangsa. Dan kita bersyukur karena pelajaran kita sangat indah. Sekalian, mari kita mulaikan akan pelajaran kita. Pelajaran kita pada sahabat hari ini dengan judul kesaksian yang menyenangkan. Kuasa kesaksian pribadi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk memohon hikmat Tuhan. Bapa di surga, berkati kami bila mana kami akan belajar akan firman. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, Roh yang mampu memberikan penerangan kepada pemikiran kami, kepada hati kami. Dan kami mampu menerima dengan baik. Kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon berkat-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pelajaran kedua dengan judul kesaksian yang menyenangkan, kuasa kesaksian pribadi. Ayat inti diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang kedua. Saudara juga bisa buka di dalam Alkitab saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika seseorang sudah melihat dan mendengar kasih Yesus, bahkan merasakan akan kuasanya, baik dalam dirinya, demikian juga dalam diri orang lain, maka tidak ada yang bisa menahan dirinya untuk menyaksikannya kepada orang lain. Karena kebahagiaan, karena merasa ada berkat, dikuatkan, dan banyak hal lagi. Jadi, kalau saudara merasa terberkati, kalau saudara merasa dikuatkan melalui pengalaman hidup saudara atau pengalaman hidup orang lain, maka rasanya kita ingin berbagi. Nah, kesaksian Injil atas pengalaman pribadi yang disampaikan kepada orang lain akan lebih berkuasa daripada penjelasan doktrin yang panjang, yang cenderung berujung pada perdebatan, saling menyalahkan, dan menganggap diri benar. Nah, proses ini dimulai dari hati yang dihangatkan oleh kuasa Kristus, kemudian diri yang diubahkan oleh anugerahnya, dan yang ketiga, ada sesuatu yang penting dalam hati kita yang ingin kita sampaikan. Adalah hal yang sulit untuk membantah. Adalah hal yang sulit untuk membantah kesaksian berdasarkan pengalaman pribadi, karena buktinya sudah ada. Tidak bisa dipungkiri. Kalau kesaksian itu berasal dari pengalaman saudara, pengalaman saya, maka sudah ada buktinya. Kita sendiri yang merasakan. Jadi, itu kekuatan yang luar biasa. Saudara sekalian, saksi yang tidak mungkin. Apa yang dimaksud dengan saksi yang tidak mungkin? Kalau saudara baca di dalam Markus 5 ayat 15 sampai dengan 20, dikisahkan di sana tentang seorang yang kerasukan roh jahat yang disembuhkan oleh Yesus. Pria ini tinggal di Gerasa dan kerasukan roh jahat, dan dikisahkan di sana banyak usaha untuk menenangkan pria ini tetapi tidak berhasil. Dirantai sebesar apapun selalu dipatahkan, dan memang kekuatannya sangat besar. Ketika Yesus datang dan melepaskan atau menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat tadi, Yesus telah memulihkan baik secara fisiknya, secara mentalnya, secara emosionalnya, bahkan secara spiritualnya. Dan awalnya, orang atau pria yang disembuhkan ini mau ikut serta dengan Yesus. Menjadi murid-murid Yesus, mengikuti Yesus lah. Tetapi Yesus menolak. Yesus menyuruh dia pulang saja. Kamu pulang saja ke rumahmu, ke kampungmu, ceritakan apa yang terjadi. Dan pria di Gerasa ini melakukan tepat apa yang Yesus minta untuk dia lakukan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ellen G. White dalam bukunya Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 366, berkata, sebagai saksi-saksi bagi Kristus, kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat, dan dengar serta rasakan. Jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita mempunyai sesuatu yang benar, yang menceritakan mengenai jalan yang melaluinya Ia telah memimpin kita. Kita dapat menceritakan bagaimana kita telah menguji akan janjinya, dan ternyata janji itu benar. Kita dapat menjadi saksi terhadap apa yang telah kita ketahui mengenai anugerah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pena inspirasi ini memberikan kekuatan kepada kita, pernyataan bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita rasakan, ceritakan. Saksikan kepada orang lain. Dan itu adalah satu kesempatan yang istimewa dalam kehidupan kita. Nah, Allah sering menggunakan saksi yang tidak mungkin, yang diubahkan oleh anugerahnya, untuk membuat perbedaan di dunia ini. Sebagaimana seorang laki-laki di Gerasa, dia telah dirasuk oleh kuasa kejahatan, dirasuk setan, dan dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa, dan ketika dia dibebaskan, ia menjadi saksi yang luar biasa. Dan dikisahkan di sana, ia menjadi penginjil, misionaris di daerah Dekapolis. Apa artinya Dekapolis? Deka artinya 10, polis artinya kota. Ada 10 kota di sekitar Danau Galilea. Dan orang Gerasa ini, yang tadinya dirasuk setan, tadinya mungkin menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang lain, meresahkan bagi orang lain, sekarang menjadi juru kabar Allah, menjadi saksi-saksi yang sangat berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga kalau kita baca di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11, ada 2 orang wanita yang bernama Maria. Pada minggu pagi, ia tergesa-gesa, ia ingin ke kubur Yesus, karena ia mau membalsam akan tubuh Yesus. Tetapi, ternyata Yesus sudah tidak ada di sana. Yesus sudah bangkit. Dan malaikat menemui akan perempuan-perempuan ini. Kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 5 sampai dengan 7, Matius 28 ayat 5 sampai 7 dikatakan demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Pada waktu perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, melihat akan kubur itu, dan ternyata Yesus sudah bangkit, malaikat menemui dia, dan malaikat katakan, segeralah pergi, katakanlah kepada murid-murid yang lain. Artinya, bersaksilah, Yesus sudah bangkit, seperti apa yang sudah dikatakan, seperti apa yang sudah disaksikan sebelumnya. Dan sekalian, bagaimana dengan respon Maria ketika mendapati Yesus sudah bangkit? Tanpa menunda, dia berlari untuk menceritakan kisah itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Saudara bisa baca di dalam Markus 16 ayat 8. Lalu bagaimana respon murid-murid ketika mendengar kesaksian Maria? Menarik ini. Karena di dalam Markus 16 ayat 11, mereka tidak percaya atas kesaksian Maria. Namun setelah mereka menyaksikan sendiri, ketika mereka bertemu benar-benar dengan Yesus, melihat dengan kepala mata mereka sendiri, mereka baru percaya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kabar baik tentang Yesus yang menyelamatkan harus diberitakan. Namun tidak jarang ada penolakan atau ketidakpercayaan orang atas pemberitaan Injil. Tidak masalah. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan jangan berhenti, teruslah memberitakan. Karena apa? Karena ada banyak orang yang tadinya menolak Yesus, akhirnya berbalik dan menerima Dia. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan,
kehidupan yang diubahkan membuat perbedaan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gereja perjanjian baru meledak dalam pertumbuhan. Ada 3.000 orang dibaptis pada hari Pentakosta. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kemudian ribuan lagi ditambahkan gereja beberapa pekan kemudian. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Dan kehidupan banyak umat Tuhan ini mulai berubah. Mereka diubahkan oleh anugerah Allah dan mereka tidak bisa diam. Inilah yang terjadi bila setiap orang telah menerima curahan Roh Kudus. Nah, setiap orang yang sudah mendapatkan kecurahan Roh Kudus, ia diubahkan, ia tidak bisa tinggal diam. Ia pasti akan menceritakan kepada yang lain. Karena itu adalah pengalaman hidupnya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, murid-murid Yesus juga mengalami perubahan. Contoh, Petrus, seorang nelayan yang suka berbicara keras, diubahkan oleh anugerah Allah. Menjadi seorang yang sangat lembut dan dipakai Tuhan luar biasa. Yakobus dan Yohanes, dia disebut sebagai anak-anak guru yang sulit mengendalikan amarah mereka. Mereka juga diubahkan oleh anugerah Tuhan. Thomas yang skeptis, tidak mudah percaya. Ketika ia bertemu dengan Yesus, menerima Yesus, ia diubahkan oleh anugerah Allah. Murid-murid dan anggota gereja mula-mula, masing-masing memiliki cerita sendiri untuk diceritakan. Dan mereka tidak dapat berdiam diri untuk bersaksi, sebab mereka sudah diubahkan oleh anugerah Tuhan. Pena inspirasi melalui Ellen G. White dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 88. Firman Tuhan berkata, begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Kristus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat terpendam di dalam hatinya. Jadi orang-orang yang sudah datang kepada Yesus, Yesus akan merubah hidupnya. Dengan catatan bahwa perubahannya adalah perubahan yang sungguh-sungguh. Saudara bisa baca kisah yang cukup menarik di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 20. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 20. Diceritakan di sana, walaupun di tengah realitas tantangan dan penolakan, tapi Petrus dan Yohanes tidak berhenti, tidak mundur untuk mengabarkan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, membagikan pengalaman. Apa yang harus kita saksikan atau kita bagikan kepada orang lain? Yang pertama adalah kisah tentang apa yang telah dilakukan Kristus kepada kita. Itu harus kita bagikan. Kisah di mana Kristus telah menyertai kita di masa lalu. Apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita pada hari ini. Apa yang akan Dia capai pada masa depan. Jadi itu harus kita saksikan. Yang kedua, bahwa Dia adalah Allah yang mengampuni kesalahan kita, Allah yang menyembuhkan penyakit kita, Allah yang memahkotai kita dengan kebaikan, dengan yang penuh kasih, dan Allah yang memuaskan kita dengan hal-hal yang baik. Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan 5. Dan yang ketiga, bersaksi sederhananya adalah membagikan pengalaman kita tentang anugerahnya yang luar biasa. Itu adalah kesaksian dari perjumpaan pribadi kita dengan Allah yang penuh anugerah yang menakjubkan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Rasul Paulus ketika berdiri di hadapan Raja Agripa. Ia memberi kesaksian sendiri, berbicara tentang
hidupnya tidak hanya sebagai penganiaya pengikut Kristus, tetapi kemudian setelah pertobatannya, hidupnya sekarang sebagai saksi bagi Yesus, bagi janji akan kebangkitan orang mati. Kisah 26. Di dalam Kisah Para Rasul 26, saudara bisa baca itu secara lengkap. Bagaimana Paulus, dia bertemu dengan Agripa atau Raja Agripa, dia menyaksikan bagaimana awalnya ia adalah seorang penganiaya bagi umat Tuhan. Dan ketika ia telah diubahkan oleh Yesus, ia sekarang menjadi saksi bagi Yesus. Hanya umat Kristen yang bersungguh-sungguh dan yang sejati dapat menarik perhatian generasi ini. Kecuali kita memiliki pengalaman yang nyata bersama dengan Yesus, kesaksian kita akan jatuh kepada telinga yang tuli. Oleh sebab itu, mari kita terus melekat kepada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kesaksian pribadi ini sangat luar biasa. Kesaksian kehidupan yang benar-benar bertobat akan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi orang lain. Di kesaksian hidup kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan bila mana kita saksikan kepada orang lain, akan menjadi dampak yang sangat luar biasa. Paulus memberikan kesaksian kepada Raja Agripa. Paulus bersaksi bagaimana Yesus mengubah hidupnya. Pertanyaannya, siapa Agripa itu? Dia adalah raja terakhir pada garis raja-raja Yahudi dan dari keturunan Herodes. Dia seorang yang sinis, skeptis, keras, dan benar-benar acuh tak acuh. Dia mengaku sebagai orang Yahudi, tetapi dalam hatinya ia adalah seorang Romawi. Nah, kita tahu bagaimana kepribadian Paulus. Paulus seorang yang beriman, Paulus mempunyai komitmen pada kebenaran, Paulus bersemangat dalam membela kebenaran, dan yang paling penting dari profil Paulus adalah ia sangat peduli pada keselamatan orang lain, termasuk juga kepada Agripa. Makanya dia menyaksikan itu kepada Raja Agripa. Sekali lagi saya menghimbau saudara membaca di dalam Kisah 26 ayat 1 sampai dengan 32. Ini cerita tentang bagaimana Paulus memberikan kesaksian kepada Raja Agripa. Paulus menunjukkan sikap yang sangat ramah kepada Agripa. Dia menyebut Agripa seorang ahli dalam semua adat dan persoalan yang ada hubungannya dengan orang Yahudi. Dia menceritakan kisah masa lalunya sebagai seorang penganiaya orang-orang kudus. Dia menceritakan kisah pertobatan dan perubahan hidupnya oleh anugerah Tuhan. Dan dia memanggil Agripa untuk percaya kepada kebenaran. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kesaksian Paulus penuh kuasa yang memiliki dampak yang besar bagi Raja Agripa, yang dikatakan hampir saja bertobat. Namun Agripa begitu keras hatinya sehingga menutup jalan kebenaran bagi dirinya sendiri. Tetapi poin yang mau saya sampaikan dengan kesaksian Paulus adalah ia sangat peduli kepada keselamatan orang lain. Makanya ia saksikan kepada Raja Agripa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan dari ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini ada dua. Yang pertama, bersaksi itu bukan tentang diri kita. Bukan tentang betapa jahatnya kita dahulu atau betapa baiknya kita sekarang setelah bertemu Yesus. Yang kedua, bersaksi adalah tentang Yesus, tentang kasih-Nya, tentang karunia-Nya, tentang rahmat-Nya, tentang pengampunannya, dan kuasanya yang kekal untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah, itu sebabnya bagaimana kesaksian yang berkuasa? Kesaksian yang berkuasa adalah kesaksian yang dinyatakan oleh apa yang dirasakan, apa yang didengar, dan apa yang dilakukan. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada sahabat hari ini kami telah belajar akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Sekali lagi mohon hikmat akal budi, kebijaksanaan dari sorga, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti. Dan kami boleh menjadi duta-duta Allah, saksi-saksi Allah,
melalui pengalaman hidup yang kami rasakan. Berkati kami sepanjang akan kehidupan kami. Dan khusus pelajaran sekolah Sabat ini, agar semakin hari kami semakin bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sampai jumpa lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan biarlah kita tetap bertekun di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Tuhan memberkati kita.